pendengar setia, selamat datang di Suara Remaja Positif, podcast yang nemenin kamu buat ngobrol santai, tapi tetap penuh makna. Ada aku, Revina Saadadinia, dan aku Nabila. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang dekat banget sama kehidupan remaja zaman sekarang, yang kadang seru tapi juga penuh tantangan. Topik kali ini agak berat, tapi super penting banget buat dibahas, yaitu tentang kenakalan remaja. Mulai dari alkohol, narkoba, sampai free sex. Siap, kadang hal-hal itu berawal dari rasa penasaran atau pengaruh lingkungan, tapi dampaknya bisa panjang banget. Makanya kita kupas bareng-bareng dengan santai tapi jujur. Tapi dan pastinya kita nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan 3 teman keren yang siap berbagi cerita dan pandangan mereka. Ada Brian, Joshua, dan Fadil. Halo semuanya, gimana kabarnya? Siap ngobrol panjang siang ini? Halo, siap banget dong. Udah gak sabar mau bahas topik penting ini. Hai, aku juga semangat banget. Soalnya ini tuh masalah yang sering banget terjadi di sekitar kita. Halo semua, semoga obrolan kita bisa jadi pengingat juga buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang buat tetap di jalan yang benar. Oke, kita mulai dari yang paling sering dianggap sepele, yaitu alkohol. Kalian ngerasa nggak sih, sekarang minuman beralkohol kayaknya makin gampang diakses oleh remaja? Iya banget. Aku bahkan pernah lihat beberapa teman yang minum di acara ulang tahun atau nongkrong malam minggu. Katanya sih biar seru dikit. Nah, itu yang bahaya. Dari cuman sedikit, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Padahal efek ke tubuhnya dan otak remaja tuh serius banget. Bener, aku pernah punya teman juga yang awalnya cuma nyoba karena pengen dianggap keren. Tapi setelah beberapa kali, dia jadi gampang marah, emosian, bahkan nilai-nilainya turun drastis. Dan yang sering dilupain, alkohol itu bisa bikin kita kehilangan kontrol diri. Banyak kasus remaja berkelahi, kecelakaan, bahkan melakukan hal-hal bodoh pas mabuk. Iya, banyak banget yang akhirnya nyesel, padahal semua berawal dari penasaran. Kalau menurut kalian, kenapa sih banyak remaja tergoda buat minum? Kalau menurutku karena pengaruh pertemanan. Kadang takut dibilang cupu kalau nolak. Padahal justru yang berani nolak itu lebih keren loh. Setuju banget. Kadang juga karena stres, banyak tugas, tekanan dari orang tua. Akhirnya cari pelarian lewat alkohol. Padahal solusi sehat itu banyak. Misalnya olahraga, journaling, atau sekedar curhat ke teman yang bisa dipercaya. Aku setuju, kita tuh harus punya cara sehat buat ngatasin stres. Aku pribadi kalau capek banget biasanya denger musik atau main futsal. Gak perlu hal-hal ekstrim buat ngerasa lega. Wah, bener banget. Intinya, minuman alkohol nggak bisa bikin kita keren, malah bikin masalah baru. Setuju guys? Setuju banget. Sekarang kita lanjut ke hal yang lebih berat lagi, yaitu narkoba. Kata itu juga udah bikin ngeri, tapi faktanya masih banyak remaja yang terjerumus. Iya, aku pernah lihat sendiri temen di lingkungan rumah yang awalnya cuma iseng coba. Katanya bisa bikin tenang, tapi setelah itu malah ketagihan dan hidupnya berubah total. Aku juga pernah ngalamin hal mirip. Ada kenalan yang dulu aktif banget di sekolah, pintar, tapi sejak kenal barang itu dia berhenti sekolah. Kasian banget deh. Masalahnya, narkoba tuh bikin efek jangka panjang yang gila. Tubuh rusak, otak nggak bisa fokus, bahkan bisa ganggu kesehatan mental. Belum lagi efek hukumnya. Sekali ketahuan bisa masuk penjara. Masa depan langsung runtuh. Iya, itu yang banyak remaja yang nggak sadar. Mereka pikir sekali aja nggak apa-apa, tapi sekali aja bisa jadi awal dari kecanduan. Dan yang bikin ngeri, sekarang bentuknya macam-macam banget. Ada yang dicampur dengan makanan, minuman, bahkan vape. Jadi harus hati-hati banget. Nah, bener tuh. Sekarang kan banyak yang pakai istilah keren biar nggak ketahuan. Padahal isinya tetap sama-sama racun. Aku rasa kuncinya itu di lingkungan. Kalau kita dikelilingi teman yang sehat dan positif, kemungkinan buat nyoba-nyoba hal kayak gini tuh kecil banget. Setuju. Jadi penting banget buat milih circle yang benar. Tapi kan ada situasi di mana kita ditekan kayak, ayo coba aja, sekali doang kok. Nah, kalau kalian di posisi itu, gimana cara nolaknya? Aku biasanya jawab tegas aja. Ngapain sih? Hidup gue masih panjang. Gak mau rusak sekarang barang kayak gitu. Kadang mereka malah diem. Aku suka pakai alasan humor biar nggak canggung. Misalnya, aku aja udah mabok tugas.
ngapain nambah narkoba? Jadi nolaknya halus, tanpa tetap tegas. Aku sih biasanya langsung ganti topik atau tinggalin aja. Nggak perlu jelasin panjang kalau mereka emang agak nggak niat dengerin. Keren banget kalian, dan semoga banyak remaja yang bisa punya ketegasan kayak gitu. Iya, karena narkoba tuh nggak cuma merusak diri sendiri, tapi juga orang-orang yang sayang sama kita. Nah, ini topik yang cukup sensitif, tapi penting banget buat dibahas, yaitu free sex atau seks bebas di kalangan remaja. Iya, banyak yang salah paham. Mereka pikir itu tanda kasih sayang, padahal justru bentuk kurangnya kontrol diri. Bener, aku pernah dengar cerita nyata ada teman sekolah di kota lain yang hamil di usia 16 tahun. Awalnya pacaran, katanya saling sayang. Dan begitu tahu dia hamil, cowoknya kabur. Parah banget. Dan dampaknya nggak cuma fisik, tapi mental juga kena. Rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, bahkan trauma bisa bertahun-tahun. Aku pikir remaja perlu banyak lebih edukasi soal ini. Soalnya banyak yang tahu dari sumber yang salah, dari media sosial, film, atau obrolan yang gak sehat. Setuju banget, seks bebas itu bukan tanda cinta, tapi tanda kalau kita belum siap ngatur diri sendiri. Kalau benar-benar sayang, justru saling jaga, bukan saling rusak. Betul. Dan buat para remaja, jangan takut dibilang kuno karena milih buat jaga diri. Itu bukan hal yang memalukan, itu tanda kamu punya prinsip. Iya, menjaga diri itu bentuk cinta ke diri sendiri. Lagi pula, banyak hal yang bisa dilakuin bareng pasangan tanpa harus nyentuh. Kali itu bisa saling dukung, belajar bareng, saling bantu tumbuh. Aku suka banget kalimat itu. Cinta itu saling bantu tumbuh, bukan saling jatuhin. Mungkin kalau banyak remaja paham makna itu, masalah kayak gini tuh bisa berkurang. Dan peran orang tua juga penting. Mereka harus bisa jadi tempat cerita, bukan malah marah duluan kalau anak curhat. Setuju, intinya komunikasi, edukasi, dan kontrol diri itu kuncinya. Wah, nggak kerasa ya, obrolan kita udah panjang banget. Dari alkohol, narkoba, free sex, semua saling berkaitan. Iya, dan semua berawal dari satu hal, yaitu keputusan. Keputusan kecil hari ini bisa nentuin masa depan kita nanti. Kita nggak harus sempurna kok, tapi kita harus berani buat milih yang benar. Dan jangan takut buat nolak sesuatu yang salah. Kadang tidak, itu justru bentuk kasih sayang terbesar buat diri sendiri. Pokoknya, jangan biarkan rasa penasaran atau tekanan teman bikin kamu nyesel seumur hidup. Benar banget. Dan buat semua pendengar, yuk kita mulai jadi contoh positif buat sekitar. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa kita ucapin slogan kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Remaja keren itu sehat, cerdas, dan berkarya tanpa alkohol, narkoba, dan free sex. Terima kasih udah dengerin Suara Remaja Positif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa stay positif, guys. Bener banget, guys. Capek banget. Mau ikut dia, mau ikut. Udah matiin aja. Dadah, Jojoy. Ngapain lo? End of flashback. Udah lebih hebat. Apaan sih, Bray? Bocor mau hujanan. Lu malang sini. Sir. One, two. Several days later. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Ku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan.